konversikan ke siapa. Kalau di apa namanya di settingan siapa kita itu ada istilahnya tarik nilai ganti atlet. Jadi proses penilaiannya, proses perkuliahannya bisa di adlink. Seperti mulia pada WA langsung. Jadi, insya Allah, ini yang saya titipkan kepada saya. Yang pertama, di jawabannya, kita baru tentang
Oh, Pak Ilham juga. Pak Ilham, Assalamualaikum Pak. Ini mudah-mudahan beliau benar Waalaikumsalam, Pak. bisa membersamai kita, ya mudah-mudahan bisa membersamai kita dan memberikan arahan-arahan positif kepada rekan-rekan yang berhadir di hari yang berbahagia ini. Jadi mewakili Rektor YKG Tanengon, pelatihan pada hari ini pelatihan penggunaan LMS di link ya, seminar dengan ini kita nyatakan dan sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini kita nyatakan dibuka. Demikian saja. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Wakil Rektor 2 YN Hakema. Baik Bapak Ibu, kita mungkin langsung masuk ke acara kita hari ini, yaitu pelatihan atlet, di mana pemateri kita adalah Kepala DIPD Sultanah Nahdlatul Loksmawe atau dulu YN Loksmawe. Secara khusus kita undang karena keterbatasan akses ke wilayah tengah, jadi kami mengambil keputusan untuk secara hybrid. Nanti insya Allah akan kita dampingi dari TPD prakteknya Bapak Ibu. Mudah-mudahan target kita hari ini adalah setelah di semester depan ini kita lebih optimal lagi menggunakan Edlink. Ini mungkin kalau dilihat dari laporan semester lalu, belum sampai 10% dosen menggunakan Edlink. Jadi belum sampai 10% dari seluruh dosen di atas bawah. Padahal akses kita semuanya sama, kecuali yang operator. Jadi harusnya kita bisa optimalkan. Dan penggunaan Edlink Bapak Ibu hari ini itu sudah kita upayakan untuk membantu mendongkrak webometrik kita. Makanya link siapkat kita itu ada dua. Pertama siapkat cloud yang biasa kita gunakan dulu, lalu kemudian kita punya siapkat YN Tanengon ACID yang saat ini belum bisa diakses karena lagi dipulihkan. Tapi ke depan mudah-mudahan Bapak Ibu absennya secara online. Jadi masih ada dosen yang absennya manual sehingga tidak terdata disiapkan. Kemarin kami cek di DPD masih ada dosen yang tidak absen. Padahal Bapak Ibu, kalau kita absen menggunakan siapkan dan mahasiswa absennya di Edlink, itu akan sangat membantu menaikkan peringkat webometrik kita. Jadi kita mohon kerjasama kepada seluruh dosen melalui Bapak Ibu yang kita undang hari ini untuk menggerakkan integrasi pembelajaran kita digital hari ini. Jadi absen sekarang tidak perlu lagi kita cetak. PKB pun juga kita langsung tarik dari siapa kan. Jadi nggak ada gunanya kita absen secara manual lagi, kertas lagi. Jadi kita upayakan nanti penggunaan Edlink bisa diperkembangkan. Selamat bergabung Pak Muhammad Ilham. Ya, Pak. Baik, untuk selanjutnya Pak, kami serahkan kepada Bapak untuk memandu acara. Dipersilakan Pak. Baik, suara saya? Jelas Pak. Dengar ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah
memberikan kenikmatan kepada kita pada hari ini sehingga kita bisa berhadir dalam workshop Learning Management System yang difasilitasi oleh Sevima, yaitu Edlink. Tak lupa pula salawat dan salam kita anturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati Bapak Warik II YIN Takengon, Bapak Kepala TIPD YIN Takengon, Bapak Ibu dosen pengajar di YIN Takengon. Baik, sebenarnya ini kita hari ini sharing sambil melakukan sedikit praktek lah. Praktek artinya penggunaan dari Edlink-nya, di mana kalau saya bicara sejarah dulu di kami ini, di UIN Suna, kalau dulu YIN Luxmawe, penggunaan Edlink ini awalnya itu kita di sini itu penggunaan Edlink itu ada fiturnya di Sevima, di Siakat, ya kan? Karena kan ini YIN Takengon sama dengan kita di sini, yaitu sama-sama menggunakan Sevima sebagai platform media dalam proses akademik. Nah, dalam prosesnya Edlink ini sempat aktif kalau di sini dulu waktu COVID sempat aktif selama 2 tahun. Kemudian setelah COVID selesai, Edlink ini tidak digunakan waktu itu. Tidak digunakan. Artinya di sini sempat juga mungkin saya tadi juga mendengar dari Pak Ilham. Ini karena kebetulan ini kami sama-sama Pak Ilham namanya, sama-sama kepala TPD, sama-sama Pak Ilham pula lagi, ya kan. Jadi dalam proses berjalannya sistem perkuliahan kami, Edlink ini sempat drop, sempat tidak digunakan. Itu pemakaiannya hanya 11% Pak di sini. 11%. Jadi pada setahun berikutnya saya blok Edlink ini. Artinya saya tidak berlangganan di Sevimanya. Karena kenapa? Karena itu bisa mempengaruhi kan di pendanaannya, ya, di iuran syakatnya. Jadi kami matikan Edlink itu waktu itu. Kami hanya ambil yang gratis saja. Kalau gratis tetap diberikan oleh Sevima, tapi terbatas fitur dan terbatas penggunanya. Nah, 2024 itu kami mencoba mengaktifkan kembali Sevima Edlink ini, sehingga ini menjadi kewajiban bagi dosen menggunakan Edlink ini. Dan ini juga menjadi sebuah alternatif kita dalam proses digitalisasi. Jadi kan dia management system, digitalisasi dalam proses pembelajaran. Karena kebetulan kami di UIN Suna ini, UIN Sultan Hasan ini, dari 2024 itu sudah melakukan proses pembelajaran hybrid. Artinya 40-60. 40% boleh menggunakan media apa saja, 60% itu offline. Akan tetapi banyak persepsi yang salah terhadap Edlink ini. Edlink ini bukan seperti Zoom, Bapak Ibu. Edlink ini bukan seperti Zoom. Edlink ini dia memang learning management system. Semua proses pembelajaran kita terekam di sini. Baik dari absensi, dari sistem perkuliahannya, dari bahan kuliah, dari dialog antar dosen dan mahasiswa, dan lain sebagainya. Bahkan sampai membuat ujian secara online. CBT namanya. Nah, ini dia. Jadi jangan salah-salah juga persepsi, artinya begini. Edlink ini dikira kayak Zoom, kayak Google Meet, atau satu lagi apa namanya kalau punya ini kayak pokoknya semacam media hanya sebagai video conference. Tidak. Edlink ini memang dia berfungsi sebagai learning management system. Dan dia terintegrasi dengan Syakat, Bapak Ibu. Langsung terintegrasi dengan Syakat. Artinya ketika kita menggunakan Edlink ini, Syakat itu otomatis sudah terisi di beberapa
bagian menunya. Nah, ini juga ini yang paling penting dulu yang harus kita ubah persepsi dulu. Karena Adlink ini adalah bukan media video conference, tapi dia adalah media pembelajaran, learning management system. Nah, itu dia poinnya. Nah, dari Adlink ini kami waktu itu ada peningkatan 2024 penggunaan Adlink ini waktu itu naik jadi sekitar 48% Bapak Ibu. 48%. Nah, report tahun ini yang kami baru terima report itu 2025 bulan 10, itu peningkatan kita sangat drastis, yaitu sebanyak 82% penggunaan Adlink ini, Bapak Ibu. Karena kenapa? Dosen sudah mulai tahu fungsinya, sudah mulai tahu bagaimana mudahnya menggunakan Adlink dan bagaimana mudahnya kita berinteraksi dengan mahasiswa. Nah, itu dia. Dan itu mungkin kita berharap nanti insya Allah yang Entakengo juga akan sama seperti kami. Baik, eh saya share screen sedikit dulu, saya pengenalan Adlink dulu sedikit. Apakah Kelihatan, kelihatan. oke, baik. Saya lanjut. Adlink ini adalah manajemen sistem yang terintegrasi langsung dengan Sevima platform. Yang saya sampaikan tadi, dia di sini data dan informasi mengenai proses kegiatan mengajar, pelajaran, ini semua tercatat di sini Bapak Ibu. Nah, ini kita di sini ada rule. Di Adlink ini ada 3 rule sebenarnya. Yang pertama adalah rule dari admin. Nah, admin ini biasanya dipegang oleh PIPD. Kemudian ada rule sebagai dosen. Dan satu lagi rule sebagai mahasiswa. Satu lagi lah tamu hanya mengunjungi langsung ke website Adlink-nya. Nah, inilah fitur yang didukung oleh Adlink. Itu bisa kita share materi pembelajaran, ada di situ sesi diskusi atau ruang diskusi, saling berkomentar. Kemudian ada juga video conference seperti Google Meet yang saya sampaikan tadi. Ada lain sebagainya. Nanti kita praktekkan. Kemudian ada laporan rekap aktivitas mahasiswa di situ, Bapak Ibu. Jadi kita bisa tahu mahasiswa yang aktif, yang tidak aktif dalam ruang diskusinya. Kemudian terakhir yaitu adalah konsultasi bimbingan mahasiswa dan dosen. Ini fiturnya Bapak Ibu. Jadi ada 2 cara kita masuk ke dalam Adlink ini. Nah, bagi Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu kan punya akun Syakat ya, akun Syakat. Nah, di akun Syakat itu ada namanya modul Adlink di dalamnya. Ini dia, modul Adlink ini. Nah, ini biasanya nanti akan terintegrasi langsung ke Adlink-nya. Karena dia Sevima ini SSO atau single sign on. Jadi dia otomatis akan masuk ke dalam Adlink ketika kita klik Adlink ini. Nanti kita praktekkan. Nah, ini tadi ada 3 metodologinya. Dan Bapak Ibu juga Adlink ini ada mobile-nya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lupa bawa handphone, lupa bawa laptop, atau yang punya tab atau iPad, nah itu bisa langsung juga install aplikasinya.
sehingga juga dia terkoneksi dengan akun Syakat dan akun Adlink-nya. Nah, ini bentuk kelasnya, nanti kita lihat secara realnya. Ini tempat bahan-bahan ajarnya, nanti ada yang lengkapnya Bapak Ibu. Ini juga nanti saya lihatkan kelas saya juga. Ini kelompok kelasnya. Kemudian ini ada laporannya Bapak Ibu, rekap laporannya juga ada. Kemudian ini ada student engagement score. Nilai-nilai yang memang kalau student itu aktif, kurang aktif, dan sebagainya. Ini adalah obrolannya. Jadi kalau di kita ini sekarang, di Winsuna ini, kita mendesain pemikiran adik-adik mahasiswa kita itu adalah Adlink ini adalah sebuah media sosial. Sebuah media sosial. Dan itu juga kita desain di semua dosen bahwasannya media sosial tidak hanya Instagram, TikTok dan lain sebagainya, Facebook, tetapi ada tambahan lagi yaitu Adlink. Ini menjadi sebuah pendalaman di pikiran dari dosen, dari adik-adik mahasiswa untuk bahwasanya Adlink ini adalah sebuah media sosial. Sehingga di situ bisa kita pergunakan secara maksimal. Nah, baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke proses prakteknya langsung. Mungkin langsung bisa dibuka Syakatnya. Ini saya langsung juga login. Oke, ini saya sudah buka juga tadi. Sebentar, saya close dulu. Oke. Nih. Langsung Bapak Ibu buka Syakat, Bapak Ibu. Syakat. Sudah aktif, Bapak Ibu? Sudah dibuka ya? Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi Syakat ini, Adlink ini kita tidak perlu kita buka melalui link khusus, tetapi hanya cukup langsung kita buka melalui Syakat kita. Langsung kita buka melalui Syakat kita. Kemudian kita pilih Adlink. Nah, di sini ada dosen kita, dosen home base kita. Kita klik di sini. Nah, maka dia akan langsung masuk ke dalam halamannya Adlink, Bapak Ibu. Bisa Nah, ini dia. Nah, ini dia Bapak Ibu. Langsung dia masuk ke dalam Adlink-nya. Oke. Kemudian Bapak Ibu langsung ke beranda, Bapak Ibu, beranda. Ini dia. Ke beranda. Nah, di beranda ini kita bisa melihat kelas-kelas kita di semester berjalan, Bapak Ibu. Di semester berjalan. Nah, kalau di awal semester, biasanya kita harus mensinkronkan kelas. Kenapa kita harus mensinkronkan kelas? Karena ada kelas-kelas yang baru di-create oleh admin akademik. Jadi kan admin akademik kan meng-create kelas kita itu di Syakat, Bapak Ibu. Nah, kemudian pastinya nanti di Syakat sudah ada, di Adlink belum ada. Maka kita perlu sinkronkan kelas. Begitu juga dengan ini dia cara sinkronkan kelas. Baik. Ini tahapannya Bapak Ibu ya. Ini kemudian kita pastikan ganjil, kemudian ini kita conteng seluruhnya. Kenapa kita conteng seluruhnya? Karena ini memang kelas kita pada semester ini.
Nanti kalau di sini belum muncul, berarti akademik fakultas belum meng-create kelas kita atau kita belum ditetapkan sebagai dosen MK tersebut, gitu. Nah, apa fungsi dari sinkron kelas ini? Yang pertama adalah kita bisa mengetahui jumlah peserta mahasiswa kita atau ada peserta mahasiswa yang mereka telat membayar UKT, kemudian baru memilih kelas kuliahnya. Sehingga mereka kalau kita belum sinkronkan maka dia tidak akan masuk di kelas kita. Oleh sebab itu maka setiap awal-awal semester itu wajib kita selalu mensinkronkan kelas kita. Gitu Bapak Ibu. Ini contohnya, maka sudah masuk dia. Nah, ini adalah semua menu-menu yang ada di. Nah, ini dia. 6 kelas telah berhasil disinkronkan. Dia sudah berhasil. Nah, di sini ada jadwal-jadwal kita nanti biasanya akan diberitahu karena kami di sini sudah selesai proses pembelajarannya, maka di sini sudah tidak nampak lagi kelasnya. Nah, ini adalah kelas-kelas yang kita ampu pada semester ini. Nah, di sini ada juga yang 2024, ini semua terrekod Bapak Ibu ya. Terrekod ini semua. 2025 juga ada. Gitu. Baik, saya akan ambil contoh satu mata kuliah, Bapak Ibu, sehingga ini menjadi acuan Bapak Ibu dalam proses penggunaan Edlink-nya. Oke. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu halaman beranda. Ini halaman beranda ini, inilah dia, beranda depan. Kemudian ada halaman timeline dan berita. Ini timeline beritanya. Jadi setiap ada kita share materi, share sesuatu yang mengenai proses perkuliahan. Nah, di sini kita akan nampak seperti Facebook nih Bapak Ibu. Kelihatan seperti Facebook ya. Jadi di sini kita kelihatan aktivitas kita. Dan kita juga bisa berkomentar, bisa membagikan. Bisa membagikan. Ini dia halaman dari timeline dan berita. Nah, kemudian ada juga materi, tugas, live conference, acara, info, survei, kuis. Nah, ini juga ada menu-menunya Pak Ibu. Menu-menu ini bisa kita klik, kita pilih kelasnya, kita bisa langsung ke kelas tersebut. Kalau memang kita dari menu timeline dan berita. Tetapi kalau kita mainnya di di luar daripada ini langsung ke MK-nya, maka kita nggak perlu ini gitu. Nah, itu. Ini contoh saja. Oke, langkah berikutnya. Nah, ini timeline dan berita. Kemudian ada yang namanya obrolan. Nah, obrolan ini ada mahasiswa-mahasiswa kita yang mengirim pesan. Menanyakan tentang perkuliahan, menanyakan tentang tugas dan lain sebagainya, diskusi. Maka di obrolan ini kita bisa lihat, Pak Ibu. Cuma kebetulan saya tidak ada obrolan khusus, jadi tidak ada kelihatan di sini. Kemudian ada jelajah. Jelajah ini kita bisa lihat kurs-kurs yang diadakan oleh Sevima, oleh Spada Indonesia, oleh kelas umum Edlink dan lain sebagainya. Ini kita boleh ikuti Bapak Ibu dan kita mendapat sertifikat. Kita akan mendapat sertifikat dari Sevima, dari Spada dan lain sebagainya. Ini menambah KUM BKD Bapak Ibu semua. Baik, kita kembali ke beranda. Nah, kita ambil contoh satu kuliah Bapak Ibu. Contohnya kita ambil saya ambil entrepreneur atau e-commerce. Oke, kita klik di sini. Maka keluar halaman mata kuliah Bapak Ibu yang diampu. Nah, ini mata kuliah yang sudah spesifik. Kalau tadi masih umum. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat cover, menambah thumbnail kelasnya dengan anak-anak, terserahlah. Artinya ini
bebas Bapak Ibu gunakan. Nah, kalau kita di sini di kampus punya LMS lain dari Moodle, maka ada juga kita bisa import datanya dari Moodle. Kebetulan kami tidak ada LMS lain selain Edlink, maka hanya itu saja yang kita pakai. Nah, eh, di sini Bapak Ibu ada 3 menu untuk rencana pembelajaran RPS. Kalau memang kita ada import EPS, kemudian ada pustaka dan kemudian virtual lab. Kalau Bapak Ibu ingin menjelaskan apa namanya pakai buku apa sebagainya, terus RPS-nya kalau mau di-linkkan di sini boleh dan sebagainya. Nah, ini saya berikan satu contoh terus, kalian Bapak Ibu bisa praktekkan di situ Bapak Ibu ya. Nah, di sebelah kiri ini kita bisa lihat informasi kelas kita. Kita bisa ubah, bisa kita otak-atik apa yang mau kita lakukan. Misalnya ini berkaitan dengan kategori kelas, misalnya tentang TI dan entrepreneur. Misalnya, oke, kelas 2 simpan misalnya. Cuman ini kenapa kita tidak bisa simpan? Karena ini sudah di-set langsung oleh di sana. Yang seperti misalnya nama kelas, kode kelas ini nggak bisa. Karena ini sudah di-set di admin akademik ketika dia membuat jadwal perkuliahan. Kita hanya bisa membuat kategori kelas saja. Kemudian ada ruang diskusi. Nah, ruang diskusi ini Bapak Ibu, kita di sini akan memilih. Nah, kita mau ruang diskusi ini pakai apa untuk mengajar. Nah, kebetulan kami di sini tidak ada Zoom yang banyak. Artinya Zoom Premium itu hanya 3 akun. Jadi kami tidak bisa menanamkan di Siakat atau di Adlink. Maka menggunakan apa kalau untuk live conference? Nah, kalau live conference, Bapak Ibu, eh, eh, tapi eh, kita satu-satu saja dulu, biar lebih enak. Kita bahas dulu materi. Nah, materi Bapak Ibu, kita bisa share. Misalnya ini sesi 1, langkah berikutnya, judul materinya apa. Kemudian kita bisa tambahkan bekas judul materi, misalnya pendahuluan. Nah, kita bisa tambahkan berkas Bapak Ibu. Nah, ini dia berkasnya. Bapak Ibu bisa langsung menambahkan di penyimpanan Google Drive sendiri atau di perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi, Bapak Ibu tinggal klik tambah di sini, upload. Nah, kalau di Google Drive, Bapak Ibu harus atur dulu ke Google Drive-nya. Sambungkan dulu ke Google Drive Bapak Ibu. Seperti ini kita sambungkan. Nah, otomatis data Bapak Ibu kan banyak di Google Drive sendiri Bapak Ibu ya. Otomatis maka Bapak Ibu langsung bisa masuk ke Google Drive sendiri. Google Drive tambah. Nah, nanti ketika kita memasukkan materi kuliah kita, ini contoh saya masukkan materi kuliah. Materi kuliah. Contoh, misalnya saya masukkan ini sebagai materi kuliah. Oke, open. Nah, materi kuliah ini nanti otomatis dia tersimpan di Google Drive Bapak Ibu. Nanti otomatis tersimpan di Google Drive Bapak Ibu. Ini loading pula lagi. Oke.
Mana dia? Oke. Nah, ini contohnya, Pak Ibu. Nah, yang tadi loading, ini dia. Ini adalah Google Drive Bapak Ibu tadi. Ini Google Drive Bapak Ibu tadi yang drive pribadi Bapak Ibu. Jadi saya mau pastikan dulu, IAIN Takengon punya akun Google Workspace nggak, Pak Ilham? Belum, Pak. Oh, belum ya? Belum, belum. Akun Google Workspace, apa namanya, misalnya Muhammad Ilham @winsuna.ac.id gitu. Belum, kemarin kena ban Nggak oleh ada ya? Google. Ini Karena mungkin saran saya nih Pak Ilham, diajukan aja ke Google-nya Pak Ilham. Karena kenapa? Karena di sini manfaatnya. Yang pertama, kita jelas kita punya akun Google pendidikan atau education-nya di bawah institusi kita. Kemudian ini berdampak terhadap webometrik, kemudian akademik itu, dan kita punya Google Drive yang dimana Google Drive itu free sebesar 100 tera, Pak Ilham. oh iya, Pak. Nah, kami di sini semenjak 2024 itu mahasiswa sudah kami berikan email kampus. Email kampus. Jadi sehingga webometriknya juga naik dan itu juga berpengaruh ke legalitas sebenarnya, keresmiannya ya. Seperti itu. Dan ini bermanfaat bagi dosen karena unlimited dia, nggak ada batasan Google Drive-nya. Karena Google Drive-nya ini dia nih ya, 100 tera nih punya education. Kalau yang free kan cuma 15 giga, kok nggak salah saya ya. 30. Itu dia. Iya, Pak. Jadi ini mungkin Pak Ilham nanti boleh nanti komunikasi dengan kami bantu bagaimana prosesnya sehingga nanti terdaftar IAIN Takengon di akun Google Workspace seperti itu. Nah, kita lanjut kembali. Nah, ini materinya di sini. Kemudian kita juga bisa atur Bapak Ibu. Kita atur, artinya bisa previewnya, bisa diunduh, bisa dihapus dan lain sebagainya. Nah, kalau kita simpannya di perguruan tinggi, maka ini khusus di perguruan tinggi kita. Kalau Google Drive, maka ini punya Google Drive kita. Artinya Google Drive kita memang data pengajaran kita sinkronkan dengan Google Drive yang seperti kita punya biasa. Nah, kemudian ini materinya sudah ada. Kita kembali. Oke, media sudah. Kita kembali ke ini tadi. Nah, sebelum Bapak Ibu memulai pembelajaran, jangan lupa Bapak Ibu memulai di sesi pembelajaran dulu Bapak Ibu. Jadi di sini ada sesi pembelajaran. Jadi tadi kan kita kan di beranda, kemudian kita pilih MK-nya, kemudian langsung masuk ke sesi pembelajaran. Nah, di sesi pembelajaran ini Bapak Ibu jangan lupa klik dulu mulai sesi. Nah, mulai sesi. Nah, ini apa mulai sesi ini? Ini pertanda kelas kita sudah kita mulai. Kita sudah mulai mengajar ibaratnya. Gitu. Kita sudah mulai mengajar di sini. Nah, di proses pelajaran kita mau absensi dulu. Klik isi presensi. Ini dia. Ini integrasi
dengan uh, anggota atau dengan mahasiswa yang sudah melakukan apa namanya pendaftaran di Siakat gitu. Nah, yang dan sudah juga kita sinkronkan di awal tadi. Nah, di sini kita bisa melihat ada hadir, izin, alpa, sakit. Nah, ini ada 3. Kalau memang hadir semua, tinggal kita conteng di sini, hadir semua. Nah, kemudian ini kita simpan. Nah, bisa juga Bapak Ibu tampilkan QR code-nya. Jadi misalnya Bapak Ibu punya handphone, kemudian handphonenya Bapak Ibu absensi presensi, kemudian Bapak Ibu tempel di situ. Atau Bapak Ibu letak situ nanti mahasiswa akan scan. Nah, jadi kita bukan kita yang presensi, tapi mahasiswa ketika masuk ruangan dia scan dulu, scan. Nah, seperti itu. Itu kalau melalui QR code. Nah, kemudian kita simpan. Nah, kembali. Lihat kembali. Oke. Nah, di sini kita sudah isi presensi, sudah ada ini apa namanya? Udah mulai pembelajarannya. Jadi di sini sudah berlangsung Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke diskusi tadi. Nah, diskusi tadi di sini ada yang namanya menu materi yang kita pilih tadi. Kita pilih sesi 1, kemudian kita apa namanya? Kita pilih langkah berikutnya, kemudian keluar sesi 1, pendahuluan. Oke. Kemudian kita tambah berkasnya yang tadi. Nah, ini sudah kita upload. Kemudian pilih itemnya. Ini sudah ada. Kemudian langkah berikutnya kita bagi. Nah, ini kita bisa sebelum mengajar Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu pergi mengajar atau sesuai dengan jadwal, Bapak Ibu boleh menggunakan dari awal. Artinya kita mengajar minggu depan. Dari sekarang Bapak Ibu sudah bisa mengisi Adlink ini sesuai kelasnya. Contoh misalnya kita instruksikan berikut adalah materi pertemuan pertama. Misalnya. Oke. Ini boleh kita share sekarang atau nanti. Kalau kita share sekarang, maka di adlinknya anak-anak, adlinknya mahasiswa itu sudah nampak. Tapi kalau kita isi nanti, kita bisa setkan jadwalnya Bapak Ibu. Bisa kita jadwalkan tanggalnya, bisa sampai ke jamnya. Nah, ini dia. Maka kita bagi nanti. Tapi kalau sekarang, maka dia akan bagikan sekarang. Ini coba kita bagikan sekarang saja. Oke. Nah, maka di halaman diskusinya, yang seperti Facebook yang saya katakan tadi, di sini sudah tertera aktivitas kita semua. Sini sudah mulai tertera, dan anak-anak bisa mengunduh materinya. Seperti itu. Bisa mengunduh materinya. Begitu juga dia bisa like, bisa komen, bisa bagikan. Bagikannya bisa ke Facebook, Twitter, sampai ke WhatsApp-nya Bapak Ibu. Jadi ini sangat mudah digunakan. Oke. Kemudian kita masuk ke menu berikutnya, tugas. Nah, tugas juga hampir sama seperti tadi Bapak Ibu. Tugas hampir sama seperti tadi. Langkah berikutnya. Nah, kita mau tugas itu ada ukuran filenya enggak? Gitu. Tinggal kita buat ukuran filenya berapa. Judul tugasnya apa misalnya. Misalnya judul tugasnya review materi. Nah, kita lihat ukuran filenya berapa. Anggaplah kita kasih 100 MB yang besar.
sehingga nanti tidak ada apa namanya alasan untuk misalnya tugasnya nggak bisa upload dan lain sebagainya. Kita tambahkan berkas lagi Bapak Ibu. Kita pilih. Nah, contoh ini juga yang tadi. Nah, kita pilih itemnya. Kemudian langkah berikutnya adalah, nah ini juga itu Bapak Ibu, kita bisa melihat apa namanya eh, prosesnya. Kita mau share sekarang atau nanti gitu. Eh, kita bisa share sekarang atau nanti. Sehingga apa? Bapak Ibu bisa melihat eh, prosesnya itu apakah dia akan bukanya ketika pas mata kuliah atau bagaimana gitu. Nah, ini coba kita bagikan sekarang aja. Ini ada batas waktu Bapak Ibu. Nah, jadi nanti anak-anak ketika tugasnya batas waktunya habis, maka dia nggak bisa lagi share. Nah, gitu. Ini kita bagikan. Nah, ini dia. Nah, ini tugasnya. Nah, lihat detail. Nah, ini dia. Di sini akan nampak nanti kumpulannya Bapak Ibu. Anak-anak atau mahasiswa mana yang sudah kumpul tugasnya. Nah, sudah kumpul tugasnya. Nanti di tempat anak-anak itu akan ada file uploadnya. Nah, di sini baru kita akan lihat dia sudah dikumpulkan apa belum. Seperti itu. Nah, setiap tugasnya. Nah, dia punya waktu 2 jam untuk mengumpulkan tugas tersebut. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa kontrol Bapak Ibu tugasnya. Ini tugas anak-anak itu bisa kita kontrol sehingga kita tidak apa namanya istilahnya ya, tidak pusing atau tidak pening dalam mengontrol atau dalam proses pengumpulan tugasnya anak-anak gitu. Karena waktunya sudah jelas. Waktunya sudah jelas apa namanya kita berikan. Dan anak juga bisa lihat dia punya waktu 30 menit lagi untuk proses pengumpulan tugasnya dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa kita sesuaikan Bapak Ibu. Kemudian ada yang namanya menu berikutnya itu live conference. Nah, live conference. Ini contoh live conference. Nah, ini dia. Ini judulnya materi 1 misalnya. Nah, ini dia tadi Pak Ilham yang saya sampaikan tadi. Karena kita akun Zoom-nya terbatas, artinya kalau kami di sini ada akun Zoom Premium itu 3. Ada yang 300, ada yang 100-100, yang untuk premium selama setahun. Nah, dan itu terbatas kita gunakannya. Ada yang namanya Google Meet. Nah, kalau kita punya akun Google Workspace atau akun dengan domainnya Winsuna atau domainnya institusi masing-masing, maka Google Meet ini tidak terbatas oleh waktu kita penggunaannya, Bapak Ibu. Kita bisa gunakan tanpa ada limited waktu. Tapi kalau kita gunakan akun Zoom ini, kalau akun Zoom ini kita tidak daftarkan yang premium, maka dia hanya seperti biasa 40 menit. Nah, 40 menit kita bisa cuma gunakan. Oleh sebab itu, maka fungsi dari Google Workspace tadi adalah ini tadi, Google Meet tadi. Nah, Google Meet ini kita unlimited Bapak Ibu. Kita bisa gunakan tanpa batas waktu. Jadi kami di sini kadang-kadang ada meeting itu hampir 1.000 orang misalnya, atau ada conference. Nah, kita gunakan Google Meet. Nah, sehingga Google Meet ini nggak ada batasan dia. Memang dia tidak sefamiliar akun Zoom. Nah, tetapi saya lihat kemarin itu di tempat kita ini karena kita Jumat ya, Jumat kan kita kan work from anywhere ya, bisa bekerja di mana saja. Maka sudah ramai orang gunakan Google Meet ini sebagai media live conference ya. Seperti itu. Karena kan Zoom kan terbatas 40 menit, tapi kalau Google Meet itu kan nggak terbatas kalau kita pakai atau kita daftarkan syakat kita itu dengan akun Google Workspace. Maka oleh sebab itu semua dosen di sini wajib syakat dia itu sign in-nya menggunakan Google
atau akun Google-nya kampus. Nah, karena di sini kami di TIPD di sini tidak melayani lagi yang kegiatan berbasis akademik itu menggunakan email pribadi Bapak Ibu. Nah, karena di sini wajib menggunakan email kampus sebagai media proses dalam pekerjaan dia sebagai dosen, tendik, dan lain sebagainya. Begitu juga mahasiswa. Mahasiswa karena kita sudah 2 tahun ini memberikan email kampus, maka dia semuanya melakukan administrasi based on email kampus. Seperti itu. Nih, kita contoh aja Zoom dulu sekali. Langkah berikutnya, kita klik live conference misalnya. Baik, ini kita gunakan sekarang. Ini kita bagikan ke anak-anak kita. Nah, udah kita bagikan ke anak-anak, maka muncul di beranda dia. Maka kita mulai conference, kita klik di sini. Nah, kita sebagai adminnya, kita mulai conference. Nah, ini karena saya lagi juga Zoom ini kan makanya nggak bisa. Oke, seperti itu. Nanti tinggal ikuti langkah-langkah seperti biasa kita aktifkan Zoom. Nah, bisa juga kita coba kembali dengan ini tadi. eh Google Meet, Bapak Ibu. Google Meet. Kita klik di sini, kemudian materi 2. Kita bagikan. Dia langsung connect di sini. Artinya apa? Artinya email kita, email kampusnya harus sudah terkonek. Sehingga apa? Sign in-nya langsung dapat ya. Lah dia langsung single sign on lah. SSO kalau bahasa IT-nya. Jadi kita satu password, satu akun itu bisa masuk ke beberapa aplikasi seperti itu. Ini dia materi 2-nya. Kita gabung conference, kita hidupkan dia. Ini dia. Kita hidupkan ininya, ini kita use ke mikrofonnya dan lain sebagainya. Sama lah seperti Zoom dan lain sebagainya. Nanti kita allow dan lain. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini dia. Nah, maka seperti saya katakan tadi, Google Workspace ini sangat diperlukan. Mungkin nanti insya Allah boleh kita diskusi Pak Ilham ya di luar dari ini untuk kita bantu bagaimana proses pendaftaran di Google Workspace ini. Karena ini memang kunci dari semua aktivitas akademik kita. Termasuk nanti webometrik, lain-lain ranking-ranking, lain-lain sebagainya. Seperti itu. Baik, menu keempat ini adalah ujian CBT. Nah, kita di sini bisa buat ujian CBT, Bapak Ibu. Ujian CBT, buat ujian. Oh, bentar. Ini kenapa gagal? Oh, ini karena saya belum aktifkan kelas. Bentar. Saya aktifkan kelas dulu, sesi pembelajaran 2. Oke. Ujian CBT. Kemudian saya pilih 2. Oh, ini materi gagal ditambahkan. Nah, sebenarnya ini aktif nih Bapak Ibu. Cuma nih saya nggak tahu kenapa nih. Coba saya cek lagi. Nah, ini semua ujian CBT ini kita ngisinya agak manual Bapak Ibu. Kalau tadi tugas kan kita upload tugas. Dan nanti muncul ininya sebagainya. Nah, kalau CBT ini kita harus ketik soalnya. Kita ketik soalnya. Misalnya, apakah ini masuk dengan TI misalnya. Nanti ada pilihannya kalau kita mau choice. Kalau kita maunya essay, nanti ada jawabannya seperti Google Form, Bapak Ibu. Nah, tapi dia terintegrasi dan terkoneksi dengan waktu, dengan siapa yang berhak ikut, dan lain sebagainya. Itu bisa kita pilih. Seperti itu. Kemudian ada namanya quiz. Nah, ini gitu juga.
Kuis juga bisa kita buat kuis. Ini dia. Nah, kuisnya juga bisa langsung. Nah, ini dia. Kuis 1 misalnya. Kemudian sekarang bobot per soalnya berapa? Sistem otomatis membagi nilai bobot kalau mau sistem. Atau kita tentukan bobotnya. Nilai bobot per soal ditentukan secara manual nanti. Nah, kemudian ada batas nilai enggak? Kalau ada batas nilai berapa gitu. Batas waktu kalau ada berapa menit. Nanti mati dia ininya. Kemudian laporan pesertanya bagaimana. Nah, ini memang ini tidak digunakan semua dosen sih sebenarnya kalau menu-menu tadi. Tapi ini kalau mau dimanfaatkan sangat baik sebenarnya. Nah, di sini atur pertanyaan kuisnya. Nah, di sini kita atur. Kita isi dia. Ini sama kayak CBT tadi sebenarnya, tidak jauh beda. Ini kita atur pertanyaannya apa, kalau ada perlu gambar berapa, nilai bobot berapa. Jadi kita di akhir nanti tidak susah lagi menentukan nilai si mahasiswanya. Setiap kuis yang kita berikan. Misalnya. Nah, ini dia. Ini bagi yang kuis tadi. Nah, itu dia. Baik. Kemudian ini ada menu survei. Ini survei seperti biasa. Kita buat survei untuk mahasiswa menilai kita. Kemudian ini ada info. Info ini nanti akan keluar juga di beranda masing-masing mahasiswa. Misalnya contoh tadi ini info semuanya. Info tugas, info apapun. Kita boleh gunakan di sini sebagai info. Atau kita mau sharing YouTube misalnya. Untuk materi perkuliahan mereka juga melalui info juga boleh. Kalau memang tidak kita masuk ke sesi per sesinya. Nah, ini dia. Kemudian ini jadwalnya acaranya. Baik, ini sekilas dari sisi kita sebagai dosen dari menu diskusi dan sesi pembelajaran. Nah, kita kembali ke sesi pembelajaran. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, apa-apa aja aktivitas kita tadi. Kita kasih materi 1, materi 2, kita review materi sebagai tugasnya. Di sini kita lihat menunya, kemudian ada pendahuluan, itu kita share sebagai media kita berbagi materi dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mau akhiri sesi, Bapak Ibu, ini kita anggap pertemuan pertama sudah selesai. Kita pastikan dulu kita sudah absensi, kita simpan sekali lagi, kemudian kembali. Kita anggap pertemuan kita sudah selesai di pertemuan pertama, maka kita akhiri sesi. Akhiri sesi, lanjutkan. Nah, lanjutkannya. Nah, ini dia. Kita tidak akan bisa simpan atau selesai kalau kita belum mengisi rencana materi sesuai dengan RPS, Bapak Ibu. Atau sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan di pertemuan pertama. Contoh, misalnya kita buat rencana materinya adalah mampu mengidentifikasi penggunaan link sebagai LMS dalam proses aktivitas akademik. Misalnya. Nah, realisasinya apa? Realisasinya adalah mahasiswa. Ini realisasi ini tergantung Bapak Ibu lah. Bagaimana cara membuat keterangannya lah. Ini contoh misalnya ini kita copy. Kita di sini udah mahasiswa mampu mengidentifikasi ya ada sesinya. Nah, bahan pembelajaran yang telah dibagikan pilih semua. Supaya kenapa? Supaya di sini terrecord kita bahwasannya kita sudah membagikan mata kuliah tersebut, materi-materi dan lain sebagainya. Kemudian kita simpan. Nah, kemudian kita kembali lagi menuju diskusi kelas. Nah, ini dia halaman depan tadi. Nah, ini sudah. Jadi pertemuan pertama kita sudah selesai, Bapak Ibu. Nah, sudah selesai ini keluarnya. Nah, ini sudah selesai semua. Jadi di sini tidak lagi keterangan apapun. Karena di sini sudah keluar keterangan yaitu sesi selesai. Maka kita tidak akan bisa
membuat kegiatan apapun di sesi tersebut. Kemudian, absensi ini otomatis dia akan masuk ke absensi syakat. Nah, di syakat akan masuk semua. Nah, apa yang kita upload di sini, maka di syakat juga akan terkoneksi atau terintegrasi. Jadi semua yang berkaitan dengan aktivitas kita di E-Link ini di syakat tetap akan terintegrasi, Bapak Ibu. Itu otomatis terintegrasi. Nah, ini dia. Ini juga tadi ini menu-menu yang di atas tadi itu ada di sini semua. Nah, ini tadi. Nah, kalau belum ada kuis, berkas. Nah, ini berkas kita tadi, pengajar, peserta. Kita bisa lihat peserta kita, pengajarnya, dan lain sebagainya. Kemudian kita kalau mau buat kelompok, kita buat kelompok di sini bisa juga Bapak Ibu. Kadang-kadang kan kita ada tugas kelompok ya. Nah, kita buat di sini tugas kelompoknya. Nah, dipilih otomatis atau mau manual. Kalau dari 23 orang ini pilih otomatis misalnya, lanjutkan. Jumlah peserta kelompok 3 sampai 4 orang misalnya. Buat kelompok. Langsung ada kelompoknya dengan timnya. Jadi kita nggak perlu lagi susah-susah Bapak Ibu sebenarnya membagi kelompok mahasiswa. Ini betul-betul murni diacak. Gitu. Tapi kita juga bisa diubah. Kita bisa mengubah sesuai dengan selera kita. Ini dia. Jadi semua user friendly lah. Artinya semua bisa kita pergunakan. Dan ini ada 6 kelompok, 5 kelompok. Ini semua ditinjau kelompoknya oleh sistem. Nah, ini kelompoknya. Kemudian laporan. Nah, ini laporan-laporan yang tadi reviewnya. Yaitu misalnya tadi di sesi pertama tadi kita bisa lihat Retina Alawiyah Siombing ini nih barusan lagi online ya. Nah, jadi dia sudah lihat materinya. Ini kebetulan mahasiswa saya online pula nih. Jadi kelihatan dia. Ini dia review materinya. Ini kelihatan semua Pak Ibu. Jadi kita tahu mahasiswa yang kita kasih tugasnya, kita kasih materinya, tapi nggak pernah lihat. Nah, gitu. Ada juga kita bisa tahu mahasiswa kita kasih materinya, kita bisa lihat dia sudah 5 kali bukanya materi kita itu. Dan malah dia sudah mendownload materinya. Nah, gitu. Jadi, ini dia unduh peserta kan? Nah, ini dia. Jadi ini nilai tugasnya bisa nampak di sini, jumlah materi yang dilihat oleh peserta, jumlah komentar, kalau memang dia membuat komentar, nilai tugas diperoleh. Jadi semua aktivitas mahasiswa kita bisa tahu di sini Bapak Ibu. Setiap apa yang kita berikan, mahasiswa bisa melihat, bisa melakukan aktivitas, bisa berinteraksi langsung dengan kita. Ini kita bisa lihat si mahasiswa. Dengan di sini saja, kita bisa mahasiswa kita ini aktif atau tidak. Maka kita bisa langsung memberikan nilai pertimbangannya lah ibaratnya. Kita bisa tahu Bapak Ibu. Seperti apa. Nah, ini menjadi sebuah kemudahan bagi kita sebagai dosen jika kita benar-benar menggunakan Edlink ini. Seperti itu. Nah, ini dia. Nah, nah, mungkin ini dulu dari saya. Mungkin ada pertanyaan dulu, mungkin Pak. Pak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan. Ini ada di chat Pak, ditulis. Soalnya apakah bisa diimport Oh, soal oke. tesnya? Kalau CBT kita belum akses di bagian Pak. Belum ada Pak ya? Belum, belum. Ada Bapak Ibu Karena yang memang dia bergantung karena kadang-kadang dia ini bergantung dengan apa yang kita eh, langganankan gitu. Kita kan ada paket-paketnya kalau tidak salah saya. Yang kita ini kan. Soalnya bisa diimport, bisa Bapak Ibu. Soalnya yang tadi yang saya beri, kalau yang soal dari eh, kuis tadi bisa. Itu kita harus memang apa namanya
mengupload sendiri. Kita yang menentukannya, istilahnya gitu. Contoh tadi, mana dia? Oke, ini sudah ya, nggak salah. Mana tadi yang nih? Misalnya tadi kan kita kan importnya tugas ya, kalau nggak salah. Oh, kuis. Kuisnya ini kita nggak bisa import kan. Tugasnya nggak bisa kita import. Kita memang nulis, kita buat. Misalnya selama ini kan kita buatnya di kertas, Bapak Ibu. Ya kan? Nah, ini tadi yang tadi juga Pak Warek sampaikan tadi, Warek 2, atau Bapak Kepala TPD, kita buat di kertas. Kita klik di sini aja tuh soalnya. Kan soalnya juga kita buat di kertas. Kita langsung di sini selesai. Jadi langsung dan kuisnya ini ya. Atau pertanyaannya. Ini dia. Nah. Oh, ini sudah bisa nih, sudah ada menu baru nih Bapak Ibu. Oh, saya baru tahu nih. Ini baru nih. Oh ya. Ini sudah ada. Oh, ini sudah ada nih tugasnya. Ini baru karena nih. Oh, ya ya ya. Ini dia. Nah, tapi sebelumnya kita harus sesuaikan dengan template yang diberikan. Ini dia. Unduh templatenya dan jawaban, unduh template pertanyaan saja boleh, unduh template dan jawaban boleh. Ini dia. Ini sudah disampaikan di sini. Ini dia. Ini baru nih, menu baru nih. Mungkin di tempat Bapak Ibu ada nampak, ada kelihatan seperti ini. Ada Sama, Pak, sama enggak kira-kira? Ada ya, sama ya? ada Pak. Oke, kalau sama berarti ini sudah bisa digunakan yang baru nih. Kemarin itu tidak bisa import, Bapak Ibu. Kemarin tuh memang dia kita harus buat manual. Ini lebih enak lagi nih. Ini alhamdulillah sudah ada menu baru dia nih. Nah, ini pastikan dokumennya berupa Excel card, TXT atau Doc. Ada disampaikan di sini aturan-aturan bagaimana tips atau mudah cara importnya. Iya. Nah, ini dia. Nih. Gitu. eh apa namanya kalau untuk soal kuis dan ini untuk import. Karena kalau yang untuk CBT mungkin ini masih pengembangan. Tapi kemarin kita tes sudah bisa, tapi ini hari ini mungkin belum bisa. Saya nggak tahu kenapa. Karena juga dia menu baru dalam proses untuk dosen. Karena dulu CBT ini dia bisa digunakan hanya untuk tes mandiri, tes masuk perguruan tinggi untuk mandiri saja. Kemudian dibuat pengembangannya. Pengembangan itu diberikan tes CBT ini menunya untuk dosen. Kalau dulu nggak bisa, dulu hanya sebagai menu yang tertera untuk institusi untuk melakukan ujian masuk perguruan tinggi secara mandiri, gitu. Karena kita kalau kami di sini di UIN mandiri soalnya itu melalui syakat prosesnya, melalui EdLink. Itu dia. Untuk proses masuknya dari tahun 2021 kalau nggak salah ya. Kita sudah mulai menggunakan apa namanya Syakti sebagai media ujian masuk di jalur mandiri gitu. Nah, ini dia. Mungkin ada lagi pertanyaan kira-kira? Silakan, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Bisa dicoba. Tadi sinkron kelasnya mungkin kelasnya masih di setting oleh Doni. Nah, Ya, kelasnya ini diambil beranda, lihat sinkronkan kelas. Beranda, kemudian ada masuk ke depan yaitu ada namanya sinkron kelas. Pastikan tahun akademiknya tahun berjalan ini 2025 ganjil.
10 lah Pak. Ya, 9. Saya Ainia dari Prodi Ekonomi Syariah. Ingin menanyakan masalah mungkin menu lanjutan seperti konsultasi bimbingan akademik, kemudian juga konsultasi bimbingan tugas akhir. Apakah juga ada di menu etik ini? Jadi kemarin hari kita misalkan jadi diharapkan kita bisa konsultasi tugas akhir melalui siakat ini. Tapi kayaknya kemarin kan di menu siakat, bukan di menu etik. Siakat, kemarin siakat. Apakah ada tersinkron juga ke menu etik ini? Itu aja Pak, terima kasih. Oke, baik. Ini siapa yang jawab? Saya yang jawab ya, Pak Ilham. Baik, kalau untuk menu tugas akhir dan lain sebagainya, itu kita menggunakan syakat, Bapak Ibu. Kita menggunakan syakat. Jadi khusus untuk tugas akhir dan lain sebagainya, kita menggunakan syakat. Saya nanti akan juga coba masuk kemari ke syakat. Karena memang di tugas akhir ini kita prosesnya melalui syakat. Karena semua di syakat. Seperti misalnya konsultasi, pembimbingan akademik, PA ya, proposal tugas akhir, daftar tugas akhir, dan lain sebagainya. Baik dari sisi nanti diskusi kita, karena di sini, di syakat ini kita juga dengan mahasiswa, kita juga bisa melakukan conference, Bapak Ibu. Dan itu langsung melalui ini syakat. Fiturnya syakat. Jadi tidak ada Zoom, tidak ada menggunakan apa-apa. Langsung menggunakannya fitur syakat. Nah, ini kalau untuk ini memang kita menggunakan syakat sebagai media kita dalam proses tugas akhir ataupun proposal dan sebagainya. Contoh, kita bisa nih dia konsultasi KRS. Di kami sekarang, KRS sekarang kita kan juga menggunakan syakat sebagai media konsultasi. Jadi kita tidak hanya tidak hanya menconteng bahwasanya dia sudah clear, sudah bisa melindak, tapi kita tetap ada proses diskusi melalui syakat. Ini udah tamat pula ini dia nih. Nah, ini. Jadi proses-proses ini kita selalu menggunakan syakat sebagai media kita dalam pembimbingan konsultasi KRS. Sampai ini dia nih. Ini saya pernah buat ini, baca jurnal berkaitan dengan proposal skripsi dan pelajari dengan, ini karena dia sedang melakukan skripsi. Saya berikan komentar dia ketika dia ngisi mata kuliahnya gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau untuk tugas akhir dan lain sebagainya itu kita menggunakan syakat sebagai media diskusi dengan mahasiswa bimbingan kita. Ini tuh. Bapak Ibu yang lain, mungkin ada pertanyaan optimalisasi Edlink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak, saya mau bertanya ini kan dari untuk pembagian tugas dalam pembagian tugas itu mungkin kan kita tidak semua memakai misalnya pertemuannya misalnya pertemuan 5. Apakah rencana kegiatan yang biasa kita isi di APS itu kita tuangkan sampai 1 sampai 16 semuanya di akhir
atau bisa hanya sebagian, misalnya saya pakai pertemuan kelima. Nah, itu bagaimana Pak? Maaf, Apakah putus-putus suara. sedang kegiatannya diisi 1 sampai 16 atau hanya boleh, misalnya saya mau pakai pertemuan kelima, jadi pertemuan 5 saja yang saya isi, begitu Pak? Oke, saya kurang jelas pertanyaannya karena putus-putus. Mungkin Pak Ilham boleh eh, Untuk rencana gimana Pak? kegiatan, untuk rencana kegiatan Pak, untuk rencana kegiatan Ah, yang di admin itu, apakah boleh satu pertemuan saja, misalnya pertemuan kelima, atau di admin itu harus diisi 1 sampai 16 kali pertemuan, baru bisa terbaca dengan mahasiswa. oke, oke, oke. Baik, baik. Nah, Link ini kita memang harus melengkapi 16 pertemuan, Bapak Ibu. Harus melengkapi 16 pertemuan. Karena memang nanti semua kegiatan pengajaran kita, ini semuanya tersinkron di Siakat kita. Siakat kita. Contoh, misalnya, ini saya buka Siakat saya ya. Kelas saya. Kelas. Saya ada mata kuliah yang sudah saya selesaikan. Ini contoh. Detail. Nah, ini kalau presensi kelas, ini sudah semua Bapak Ibu nih ya. Ini tidak pernah absensi di sini. Kita sudah buat rencananya segala macam. Ini kita buat di Siakat atau di Adlink. Tapi dia terkoneksi langsung mari. Makanya kalau kita gunakan Adlink itu hanya sebagai masih atau 5 pertemuan saja, maka tidak lengkap. Jadi kita juga wajib melengkapkan kembali 4 kali kerja Bapak Ibu. Gitu. Jadi Bapak Ibu di proses pengajaran ini, ketika kita sudah menggunakan Adlink sebagai media pembelajarannya, maka kita sudah tidak ada lagi semacam baru nanti. Ini nggak perlu lagi Bapak Ibu. Ini sudah yang statusnya selesai. Karena kalau jadwal perkuliahan ini statusnya belum selesai, ada yang tertinggal, maka dia nggak akan keluar nilai mahasiswanya atau tidak akan bisa lihat proses akhir dari sistem atau kegiatan perkuliahan di mata kuliah tersebut. Karena kenapa? Karena ada yang masih belum kita lengkapi di situ, Bapak Ibu. Nah, gitu. Jadi apa namanya masih dalam proses dia harus kita lengkapi di Adlink-nya sehingga nanti di sistem kita ini kelihatan semua sudah presensi sudah kelihatan di sini. Kelihatan di sini sudah ada semua. Kemudian jadwal ujiannya kalau memang kita ada buat jadwal khusus, kita kan nggak ada buat jadwal tadi. Nah, tinggal nilai nanti Bapak Ibu. Absensi dia keluar sendiri nilainya. Nanti nilai yang baru kita masukkan secara manual karena penilaian itu kan hak kreatif dosen. Di mana nanti penilaian itu kan bisa kita ubah-ubah gitu. Nah, kalau kuis itu nanti Bapak Ibu sendiri. Kalau kita sudah adakan kuis di situ. Tapi ini kan kita kan kuisnya tadi nggak kita isi gitu. Karena saya memang kalau penilaian saya biasanya buatnya manual gitu. Oh, seperti itu Bu. Jadi kalau penggunaan Adlink itu diwajibkan itu sampai selesai sesinya. Sampai memang sesinya sudah berakhir. Contoh mata kuliah saya yang sudah berhasil sesinya. Ini dia. Ini sudah selesai semua sesinya. Ini contoh saja Bu ya. Ini saya create tadi. Ini contoh. Ini mata kuliah saya yang sudah selesai sesi dia. Gitu. Sudah selesai. Di sini kita bisa lihat laporan mahasiswanya. Kalau memang kita ada isi tadi, ini kan karena saya coba buat ulang. Jadi ini nggak ada kosong dia. Kosong. Nggak ada kegiatan apa-apa mahasiswanya. Ini dia kosong.
Tapi dia di sini keluar engagement score dia. Dia aktif, interaksi dia aktif, segala macam aktif. Kenapa? Karena dia memang cuma dilihat dari penilaian absensi. Makanya dia buat sangat aktif. Karena kan di kelompok ini kan, di laporan tadi, di sesi satu kita nggak ada buat materi, nggak ada kita masukkan, segala macam nggak ada kita masukkan. Jadi di sini tidak sepenuhnya bisa dinilai. Makanya akan ambil nilai dari misi, dari kehadiran. Makanya dibuat tadi sangat aktif engagement score-nya. Gitu. Gitu mungkin dari saya. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu yang online, boleh juga bertanya. Kita buka open mic. Silakan Bapak Ibu yang online untuk raise hand kalau ingin bertanya. Bapak Ibu sekalian, untuk mengakses kelas Edlink-nya itu bisa di menu timeline dan berita. Nanti keluar mata kuliah kita. Karena di beranda ketika kita sinkron, mata kuliahnya belum muncul. Karena mungkin belum disetting oleh Rodi. Jadi kalau mau latihan, klik di menu timeline dan berita. Eh, ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alsa Ganti, dosen komunikasi penyiaran Islam. Pak Ilham, sebenarnya untuk Pak Ilham yang di sini juga sekaligus, apakah Edlink ini hanya untuk pembelajaran saja atau mungkin konsultasi dan PA juga sudah mulai pakai Sebima? Itu Pak. Baik. Uh, Adlink ini hanya saja, Bu. Jadi atau diampu di semester tersebut gitu. Bisa diulang lagi Pak? Tadi terputus. Oke. Jadi kalau untuk proses pembimbingan, pembimbingan sebagai kita pembimbingan akademik atau dosen PA, atau sebagai bimbingan proposal atau sebagai bimbingan skripsi, itu tetap kita menggunakan sebagai media diskusinya. Jadi kalau untuk link ini hanya untuk saya, dan ini hanya masih terbatas sebagai media proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Dia belum terfokus untuk proses pembimbingan, baik bimbingan akademik, bimbingan proposal maupun bimbingan skripsi. Nah, ini memang dibuat namanya LMS, Learning Management Systemnya. Dia khusus kebanyakan untuk pembelajaran, pembelajaran di mata yang kita ampu. Langsung koneksi dengan sifat yang seperti saya contoh tadi. Absensi sudah masuk, penilaian kalau memang kita mau lihat sudah masuk juga sebagai, dia juga sebagai salah satu tolak ukur kita dalam menilai mahasiswa kita baik aktif atau tidak aktif di kelas. Itu. Tapi kelasnya itu kan sebenarnya ketika kita memberikan materi kan kita mudah saja beri materi melalui WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sebenarnya nggak tahu nih mahasiswa sudah buka atau belum materi yang kita kasih gitu. Jadi kalau kita menggunakan link ini sepenuhnya, maka kita juga bisa menilai mahasiswa tersebut aktif nggak dia dalam proses apa namanya itu tadi dalam proses belajar gitu. Buka syakat mereka. Nah ini kan apa nih Bu? Ini baru nih saya upload kan tadi yang kita materi ini. Tapi dia sudah melihat materi yang saya berikan sudah 8 kali dia lihat nih. Ini setidaknya
bisa membuat si mahasiswa itu apa ya? Lebih peduli, lebih aware terhadap materi yang kita berikan gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk proses pembimbingan itu masih kita gunakan Syakat sebagai medianya gitu. Baik, Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dari Pak Ilham Laksmawe. Sedikit mungkin saya tambahkan Bapak Ibu, kita minta testimoni yang banyak menggunakan semester kemarin. Eh, ada beberapa orang yang terrecord di akun admin. Oh ya Bapak Ibu, eh, space kita memang agak beda sama yang di Los Mawe. Kita punya 30 giga. Yang baru digunakan itu baru 100 mega. Jadi masih kecil penggunaannya. Jadi mari kita optimalkan. Kalau penuh nanti kita tambah lagi kapasitasnya. Dan insya Allah kita lagi berjuang meningkatkan paket siakat kita, TV5 platform, bisa dioptimalkan. Tapi kalau penggunaannya masih terbatas, maka agak sulit untuk diperjuangkan. Untuk Bapak Ibu Prodi, salah satu paket nanti yang bisa kita dapatkan itu adalah SIM akreditasi. Jadi untuk akreditasi di Sevima itu sudah ada paketnya. Tapi kalau belum optimal, agak sulit diperjuangkan. Maka butuh kerjasama kita. Bagaimana Sevima ini dengan semua perangkatnya bisa kita optimalkan. Bapak Ibu, ini sepada online bisa ditambahkan nanti ke kelas Bapak Ibu. Ini kelas perkuliahan di kampus lain. Mungkin untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa, kita bisa sinkronkan dengan sepada. Nah, kemudian, oh iya, saya maksud Bapak Ibu, ini tampilan kita lihat siapa dosen yang aktif menggunakan Sevima. Ya, belum kita list ya yang paling banyak siapa. Nanti kita rank pengguna terbanyak. Yang banyak dari tampilan ini sementara pengguna terbanyak adalah Ibu Delvia Herwanis. Mungkin kita minta testimoni dari Ibu Delvia. Nanti ada lagi yang lain Bapak Ibu. Ternyata di sini juga ada viewer. Kelas mana yang viewersnya terbanyak? Ada viewersnya itu sampai 500. Beda orangnya. Untuk saat ini kita minta pengguna terakhir dulu sementara ya, kepada Bu Delvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri, Pak Ilham yang kami hormati, perkenalkan saya Delvia Herwanis. Gak nyangka juga Pak, saya sebagai pengguna admin terbaik. Terbaik dan banyak. Pak, yang tahun-tahun semua, ini sebenarnya cara mudah saya untuk
menjalankan pembelajaran, ya, pembelajaran. Kenapa? Karena memang LU ini saya merasa sangat mempermudah saya dalam pembelajaran. Apalagi kita tidak diberikan manual, absensi manual, misalnya kita tidak diberikan itu. Kemudian saya memang mengabsen lewat LU ini, dan itu saya download di HP. Saya tidak bawa laptop ke kelas, tapi sebelum saya masuk kan kita memang sudah disarankan untuk menyiapkan RPS dan tugas-tugas yang akan kita berikan kepada mahasiswa kita sebelum masuk perkuliahan. Jadi sebelum masuk perkuliahan, memang saya sudah menyiapkan semua alat-alat yang kita akan berikan ke mahasiswa sebelum kita masuk itu di rumah, di laptop. Kemudian di kelas saya tidak bawa laptop lagi. Saya memang kelihatannya sibuk sekali main HP, tapi jujur itu tidak main HP Bapak Ibu. Saya membuka editing dan situ saya nyeting tugas-tugas yang saya berikan kepada mahasiswa. Saya kuis. Setelah memberikan penjelasan 15 menit ya untuk pertama masuk, itu saya berikan tugas ke mahasiswa, itu diupload melalui editing dan saya setting jamnya. Nah, itu kan kita lihat jam. Ini kita kan lihat siapa yang keluar masuk ini, gitu ya. Jadi di editing itu teman-teman sudah ada siapa yang cepat masuk itu ada. Langsung dia ada sekian menit itu kita kasih apresiasi kepada mahasiswa yang cepat memasukkan tugas-tugas yang kita berikan melalui editing. Kita memang bisa bermedsos melalui editing seperti yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi, seperti Facebook lah gitu. Nah, itu untuk saya testimoninya, ini sangat membantu kita dalam proses pembelajaran. Dan mahasiswa tentu dia sedikit sekali peluang mereka untuk nyontek, karena kita beri waktu sekian menit, apalagi pembelajaran sekarang, kalau kita tidak pandai-pandai memberikan waktu tugas kepada mahasiswa, mereka bisa buka AI. Oleh karenanya, ketika kita cuma 5 menit dari sekarang, nah gitu misalnya, terus mereka masukkan tugas-tugas yang kita berikan melalui editing. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devia. Untuk selanjutnya kita coba ternyata di Edlink ini ada keywordsnya, ada ukuran keywordsnya. Keywords itu salah satu bentuk interaksi di Edlink. Kelas dengan keywords tertinggi itu sampai 500. Itu kelasnya Bu Enya. Kita minta testimoni dari grupnya. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi, kalau dibilang viewers terbanyak di kelas saya, karena saya bawa kelas Eksya, jadi kelasnya mahasiswanya paling banyak. Jadi harap maklum Ibu. Jadi karena mungkin dibandingkan dengan kelas lainnya, kelas Eksya harus di atas 20-an orang. Bahkan ada satu kelas itu di 30 sekian. Kelas ada kelas yang ada 2 kelas itu di 27. Jadi kalau misalnya viewers terbanyak, memang follower saya banyak. Ya begitulah. Cuman betul sekali saya juga ingin menguatkan lagi yang dibilang oleh Ibu Delvi ya, dan kita semua, karena itu memang memakai diri itu sangat memudahkan. Jika kita berpikir misalnya, sorry saya nggak ngerti itu IT dan lain sebagainya, itu karena kita belum memulai. Tetapi kalau udah mulai pasti ketagihan kan ya. Kalau sudah memulai pasti ketagihan. Jadi cuma hanya pertama aja kita coba, susah, nanti akan kita ngerti. Bahkan ketika kita sudah pegang HP ini, sebenarnya itu sedang memeriksa tugas. Dan itu saya merasa, wah keren kali, udah selesai. Kalau kan nggak usah nanya kan? Nah, mungkin itu salah satu pengalaman saya.
ayo Ibu menyemangati, itu sangat mudah dan memudahkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ainia. Baik Bapak Ibu,